Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini sebenarnya jadwal Ustaz Priyatno, dan pada pagi hari ini mungkin beliau berhalangan hadir, ada keperluan mendadak. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan untuk waktu yang akan datang bisa mengisi pengajian di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengganti beliau mungkin pada pagi hari ini akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Muhammad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعضهم أولى ببعض. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang utama dan yang paling utama. Mari sama-sama kita selalu bersyukur dan menjadikan rasa syukur kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur karena nikmat-nikmat Allah. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang tidak pernah ada yang bisa menandingi zat sehebat apapun dan sebesar apapun. Maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan oleh zat-zat yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang begitu krusial bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman wal Islam. Dengan nikmat iman wal Islam kita menjadi hamba-hamba Allah yang tahu, yang punya tujuan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Nikmat sehat wal afiat, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita, sehingga sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak harta apapun kita, masih kalah bila tidak ada nikmat sehat wal afiat. Karena sesungguhnya nikmat sehatlah yang menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mampu menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada pemimpin alam, manusia yang paling sempurna ibadahnya, yang paling karimah akhlaknya, yang paling sukses kehidupannya, dan menjadi qudwah untuk kita semua yang Allah turunkan dan ciptakan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya jatuhnya Pak Priatno ya yang berbicara. Kebetulan tadi ditembak. Bagian dari sebuah kenikmatan kita ketika Allah hidupkan kita setelah bangun tidur kita. Sebuah kenikmatan itu, kenikmatan yang tidak pernah kita tahu. Ketika kita tidur, apakah Allah membangunkan kita? Oleh karena itu, ketika Allah bangunkan kita, maka alasan terbaiknya adalah bisa jadi dosa-dosa kita masih banyak yang belum kita bersihkan, dan Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat. Ketika Allah bangunkan kita dari kematian sementara kita. Oleh karena itu, ambil kesimpulan ketika Allah membangunkan kita dari kematian sementara kita, maka itulah kesempatan kita untuk beramal, kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk berbekal menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan yang setelah kematian. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat yakin dan meyakini setelah kematian ada kehidupan. Dan ketika dia meyakini bahwasanya setelah kematian ada kehidupan, harus ada bekal. Harus ada bekal yang ia persiapkan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu Allah menciptakan kita, sudah jelas. Allah menghimpunkan kita di muka bumi ini, sudah jelas visi dan misinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu untuk mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rahmatnya, orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan ciri-cirinya di surat At-Taubah ayat 71. Yang pertama Allah katakan orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah cintai. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang meraih rahmat Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin dan muslim yang ba'duhum awliya'u ba'din. Apa itu? Saling membantu satu sama lainnya. Saling
membantu satu sama lain. Ternyata orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai saudaranya, ketika dia membantu saudaranya, ba'duhum awla ba'din, kan kalimat Allah di surat At-Taubah ayat 71. Ya. Jadi ketika kita merasakan sebuah ukhuwah al-islamiyah, sebuah persaudaraan terhadap muslim, makanya fase dalam ukhuwah islamiyah ada fasenya. Yang pertama ta'aruf, bapak-bapak. Pertama ta'aruf, kita mengenal satu sama lain. Pak Tauhid dengan Pak Tarno, Pak Tarno dengan Pak Samsul. Semua saya yakin semua sudah kenal. Fase itu sudah lewat, sudah ada, sudah bisa dilewati. Ini fasenya puncak ukhuwah Islamiyah. Setelah ta'aruf, maka tafahum. Apa itu tafahum? Memahami satu sama lain. Bagaimana karakter si fulan, bagaimana karakter fulani. Jadi seorang mukmin yang hanya kenal tak mampu memahami, masa fase ukhuwahnya belum sampai puncak. Hanya sekedar mengenal. Tapi kalau dia paham, dia memahami, setelah ta'aruf dia mutafahum, dia tahu si A punya kemampuan, skill, tabiat, karakter, itu Islam. Akhirnya apa? Ketika tafahum, ketika saling mengerti, maka persaudaraannya semakin harmonis. Tidak ada namanya baperan kalau bahasa sekarang ya bapak-bapak ya. Nggak ada baperan. Karena sama paham, memahami, bergaul dengan faham, ihsan. Apa itu ihsan? Bergaul dengan saudaranya, melihat kelebihannya bukan kekurangannya. Makanya ba'duhum awla ba'din, saling memahami. Setelah memahami, maka puncak dalam ukhuwah al-islamiyah adalah takaful. Apa itu takaful? Saling merasakan beban satu sama lain, saling membantu sama lain. Ketika saudaranya sakit, ia merasakan sakit. Ketika saudaranya merasakan senang, ia akan merasakan senang. Itulah Islam. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf, bapak-bapak. Ini orang kaya, bapak-bapak. Bahkan julukannya Abdurrahman bin Auf adalah seorang manusia yang tidak pernah ditakdirkan oleh orang miskin. Ini Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah. Dan Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang kaya yang ketika kekayaannya ketika hijrah ditinggal bapak-bapak, nggak dibawa kekayaannya. Dan disinilah Islam mencontohkan bagaimana yang namanya takaful, bagaimana yang namanya mencintai ba'dukum awla ba'din. Ketika ada kaum Taif pada saat itu ditanya, ya Abdurrahman bin Auf, kau dari Makkah ke Madinah nggak punya apa-apa. Apa yang pertama kali ditawarkan oleh sahabat Taif pada saat itu? Aku punya rumah 2. Aku punya rumah 2. Kalau kau mau tinggal silakan rumah aku. Ambil 1. Bayangkan bapak-bapak. Dari Madinah nggak punya apa-apa, padahal orang kaya, kekayaannya dibawa. Ketika ketemu saudaranya di Baghdad Taif, disuruh pilih bapak-bapak, punya rumah 2. Karena dia tahu di Madinah Abdurrahman bin Auf ini gak punya rumah. Dikasih. Lah kata Abdurrahman bin Auf. Bayangkan. Yang kedua, ketika dia menolak, bapak-bapak, rumah ditawarin rumah menolak. Ditawarin lagi. Ya Abdurrahman bin Auf, di sini kamu gak punya istri. Saya punya istri 2. Kalau kamu mau, saya ceraikan satu buat kamu. Bayangkan Islam. Seperti itulah Islam, puncak takafulnya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah yang tidak mencintai dirinya sendiri. Bayangin.
Jadi berdosa kita ketika kita tak mampu menunjukkan puncak takaful. Berdosa ketika saudara kita lapar kita kenyang. Berdosa kita ketika saudara kita susah kita penuh dengan kebahagiaan. Berdosa kita ketika tetangga kita lapar ternyata kita dalam tidur enakan dalam kenyangan. Sudah Islam. Makanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ba'duhum aulal ba'din. Orang yang saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surganya Allah bukan karena pahala kita. Bukan hanya sekedar ibadah kita, tapi rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini Allah katakan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Setelah memahami, setelah mencintai saudaranya, setelah mampu menunjukkan takaful puncak ukhuwah, maka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar mencegah pada kemungkaran. Ya. Momentum menjadi pengurus masjid itu ya'muruna bil ma'ruf. Menjadi pengurus wilayah itu ya'muruna bil ma'ruf momentumnya. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ada peluang-peluang untuk mendapat potensi rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi masuklah dari gerbong tersebut. Ya'muruna bil ma'ruf mengajak pada kebaikan walaupun sedikit saja, walaupun hanya sekedar biji jahra. Jadi tugas utama kita, kata Allah Subhanahu wa taala, munculnya kita di muka bumi ini adalah da'an ilallah yasyir. Pekerjaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan antum manajer. Pekerjaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan antum owner. Da'an ilallah yasyir adalah orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata pekerjaan terbaik di mata Allah. Dakwah itu bukan tugasnya para ustaz, bukan tugasnya para kiai, bukan tugasnya para habaib. Dakwah itu adalah tugasnya seorang umat Rasulullah SAW yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin endingnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata. Jadi fungsinya diri kita bukan hanya sekedar kita hidup berpemukiman, membuat habitat, ya, dan berinteraksi dengan manusia seperti orang lain. Tapi kita mampu menjadi orang-orang yang mengingatkan, menyerukan kepada kebaikan. Ya. Walaupun memang mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, konsekuensinya berat, Bapak-bapak. Enggak gampang. Ya. Kenapa sih Habib Rizik diusir di negara ini? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang dilakukan. Konsekuensinya dia dibenci manusia. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, konsekuensinya tidak selalu mendapatkan kebaikan. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berani berada di gerbong ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak, meramaikan, memakmurkan masjid, mengajak kepada kebaikan, berhimpun kepada melakukan kebaikan, aktivitas kebaikan, tidak mudah. Ya. Oleh karena itu jadilah kita orang-orang yang anasir taghira, unsur-unsur yang mengajak kebaikan, yang mencegah kemungkaran.
pengurus masjid, pengurus TKM, ya, pengurus RT, RW sebagiannya. Bagian dari potensi peluang-peluang kita untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciptakan suasana wilayah yang mampu mendapatkan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Allah menghidupkan kita di muka bumi. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Sederhana. Mengingatkan sholat saudara kita, sederhana. Mengajak saudara kita ke masjid, sederhana. Mengajak saudara kita melakukan kebaikan. Semua kemasannya sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Bahkan bisa jadi ketika kita mengajarkan kebaikan responnya adalah negatif. Pernah nggak Pak ketika ngajak saudara kita, yuk lah ke masjid, jawabannya malah negatif. Ya udah sholat sendirian, sholat masing-masing aja lah. Ada ya? Padahal itu adalah kebaikan, kita mengingatkan kebaikan, tapi responnya adalah negatif. Memang seperti itu fenomenanya. Tabiat dakwah, karakter dari dakwah itu sedikit orang yang mau mengikutinya. Makanya bapak-bapak, ya, kalau pengajian dikit bukan hal yang aneh, wajar. Kenapa? Datang ke taklim itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Kenapa? Ujian Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak, melangkah, melakukan kebaikan itu nggak gampang. Gitu. Coba kalau kegiatannya yang tidak ada rahmat Allah, gampang banget. Ya, gampang banget. Coba kalau Bapak mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa mungkin? Hobi. Ya. Hobi misalnya. Walaupun kadang-kadang hobi enggak identik dengan keharaman. Ya, misalkan, yuk kita ngopi bareng. Nongkrong bareng. Ada kopi, ada minumannya cepat. Betul nggak Pak? Cepat dan lebih banyak. Kenapa? Nggak ada ujian di situ. Allah nggak, setan nggak akan ganggu. Udah nggak apa-apa, sampai malam aja, tak subuh juga kesiangan. Setan begitu Pak. Ya. Ayo nongkrong. Yang susah kan ketika kita ikut nongkrong, subuhnya kita harus ke masjid. Itu susah, itu dia. Ya. Makanya sunnah Rasulullah SAW untuk menghidupkan pejuang-pejuang subuh disunnahkan oleh Rasulullah SAW pada isati tidur, bangun di sepertiga malam. Ya. Saya belum pernah ngisi beberapa ahad di sini. Padahal kakak Bloko itu sekitar 150 kakak. Betul nggak Pak ya? 150 kakak lebih. Tapi ketika taklim, ya, paling tidak setengah RT pun nggak ada. Kenapa itulah? Ya. Ketika kita hadir ke masjid, ujian setan menggoda Pak. Ya, setan menggoda. Tapi kalau amal yang bentuk-bentuknya tidak mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah kita terkumpul karena tidak ada gangguan setan dan itu tidak ada pengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ngaji kopi nggak Pak? Dapat donat nggak Pak? Sama. Ketika kumpul itu sama. Kopi ada, kacang ada. Kenapa beda? Kenapa frekuensinya beda? Kenapa? Ketika kita ngumpul yang tidak mengundang rahmat Allah, setan nggak ganggu. Tapi kalau kita di sini duduk, ya mendengarkan taklim, tonton ini setan ganggu. Udah baru Bang 5 RT, udah biasa gampang aja. Bapak nggak datang ke masjid juga nggak ada masalah ya namanya RT. Setan Pak. Ya. Udah mau nyari apaan lagi sih? Ketua RT udah, ya kan? Ke masjid nyari apaan lagi? Setan. Berat langsung. Ya. Makanya orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia selalu
selalu mendapatkan da'an ilallah yashiru. Apa itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Konsep hidupnya berjalan menjadi dakwah Allah Subhanahu wa taala, berjalan menjadi pendakwah adalah bagian dari sebuah urgensi dalam kehidupannya. Ya, Pak itu boleh perhatian. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan di hati kita, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk melakukan agenda-agenda dakwah, agenda-agenda yang mengajak kita mengikuti kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya. Maka ada Al-Kisah, ada seorang kakek-kakeknya sudah jompo. Ya. Dia adalah orang yang sangat paham dan mencintai Rasul dan mencintai Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya usianya sudah tua, Bapak. Ibarat sebuah perang, kalau dia mau perang itu sudah mati duluan, Bapak. Bayangkan usianya sudah manula, tapi semangatnya tetap ingin berjuang. Itulah bagian dari orang-orang yang berharoki, bergerak untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Oleh karena itu nggak usah segan-segan, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa yang namanya nggak enak. Silakan mengajak saudara-saudara kita, ya, untuk menuju kebaikan. Jangan masuk surga sendirian, Bapak-bapak. Ya, ajak saudara kita, tetangga kita, tetangga kanan, kiri, depan, belakang, atas bawah, Bapak. Kita ajak saudara kita ke surga. Ya. Kelak kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahu hakikat rendahnya kita di muka bumi ini. Kalau kita paham bahwasannya ini bagian dari sebuah bekal amal kita untuk menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala, bahagia di kehidupan akhirat, kita akan berbondong-bondong untuk selalu hadir menjadi orang-orang yang garda terdepan untuk mendapatkan bekal akhirat kita. Ya. Makanya jangan hanya sekedar dunia. Jangan hanya sekedar dunia yang kita pikirkan. Kita harus yakin, kadang-kadang kejenuhan kita, kegundah gulanan kita, ya, hal yang seharusnya prerogatif Allah kita pikirin. Apa contohnya? Rezeki. Rezeki itu prerogatifnya Allah. Ya. Rezeki itu Allah jamin. Yang Allah nggak jamin surganya buat kita. Maka yang dikejar adalah orientasinya adalah bagaimana kita mengejar surganya Allah. Ya. Jangan khawatir hari esok. Rezeki Allah jamin. Tanya Mbak Berwani, udah berapa lama nggak kerja ini? Udah berapa lama pensiun? Makan tapi? Makan. Allah jamin. Iya kan? Nah, apakah dengan kita bekerja, apakah dengan kita tidak bekerja, kita akan kelaparan? Enggak, pasti dijamin Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri seperti ini karena punya pengalaman hampir 1 tahun, Pak. Saya itu nggak kerja, sakit. Mungkin bapak-bapak di atas 19 tahun. 1 tahun, Pak. Orang tua saya bukan orang kaya. Saudara-saudara saya juga nggak kaya, nggak bisa subsidi kehidupan saya. Tapi saya yakin bahwa yakinlah, yakin pada Allah. Alhamdulillah, anak-anak saya nggak ada yang berhenti sekolah. Saya nggak mati kelaparan. Itulah Allah. Janjinya nggak pernah bohong. Syaratnya apa? Wa yattaqillah yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, Allah berikan pertolongan yang tidak terduga-duga. Sembuh, Allah kasih kerja lagi. Ya kan? Jadi kadang-kadang yang bikin kita stres ketika kita mengurusi haknya
urusannya Allah. Padahal kita cuma mengangkat tangan dan Allah yang turun tangan. Kadang-kadang kita nggak mengangkat tangan, tapi pengennya Allah turun tangan. Gimana ceritanya? Ya. Makanya bapak-bapak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan secara teoritis sudah Allah jamin kehidupan kita. Ya. Yang tidak Allah jamin adalah akhirat kita. Itu yang perlu dicatat. Yang ketiga dari ayat ini, ya, orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dihimpun dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertama adalah ba'duhum aulil ba'din, ya'muruna bil ma'ruf, yang kedua wa yanhauna 'anil munkar, yang ketiga adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Ini penting. Ini penting, Pak. Ternyata kunci, ya, orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang kehidupannya distabilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Allah tidak memerintahkan kita mengerjakan sholat, tetapi Allah memerintahkan kita waqimus sholat, menegakkan sholat. Beda orang yang mengerjakan dan menegakkan. Orang yang menegakkan adalah dia mengikuti, melakukan sholat dengan tepat waktu. Orang-orang yang mengerjakan sholat, ia hanya sekedar melakukan sholat sesuai dengan apa yang dia mampu dalam waktunya. Beda. Wa yuqimunas sholat. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak mampu menghidupkan, memakmurkan masjid, ya, ada keinginan Rasulullah membakar rumahnya. Keinginan. Dalam sebuah hadis Rasulullah membenci, bahkan ingin membakar. Bayangin, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat di masjid, wabil khusus sholat subuh berjamaah. Makanya yang Allah stabilkan ekonominya, ini kunci dalam kehidupan bapak-bapak. Ya, ijazah yang diberikan para ulama, bahwasanya orang yang distabilkan hartanya, kehidupannya, perekonomiannya, ketika dia tidak meninggalkan sholat subuh pada tepat waktunya. Kunci itu bapak-bapak. Jangan dikira 2 rakaat sebelum azan, sebelum sholat subuh atau setelah azan, hanya sekedar sholat sunnah biasa. Itu dalam hakikatnya sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar itu mempunyai sebuah dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah lepas yang nama sholat fajar dan sholat subuh. Stabilkan itu, rutinkan itu, agar apa? Kehidupan ekonomi bapak-bapak semua, kita semua distabilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting itu. Ada ijazah para ulama mengatakan, ya, ketika sholat sunnah, ya, qobliyah sebelum subuh, dan ketika menjaga sebelum sholat subuhnya, ada kalimat di tengah-tengahnya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahu akbar. Itu lebih dahsyat lagi. Salah satu zikir yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Salat itu penting, bagian dari simbol rasa syukurnya seorang hamba Subhanahu Wa Taala, karena dengan salat seorang hamba mampu untuk melakukan perisai dalam kehidupannya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan sesungguhnya salat mencegah dari sifat kekejian, kemungkaran. Kejian, kemungkaran. Sholat berjamaah itu ada unsur yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama unsur kejujuran dalam sholat berjamaah. Orang-orang yang sholat berjamaah akan lahir kejujuran dalam hidupnya. Kenapa? Bapak-bapak pernah lihat seorang imam ketika sudah
berbaris, ya sudah ingin sholat, sudah siap untuk melakukan sholat, ada pertanyaan imam yang mengatakan, apakah bapak-bapak ada yang belum wudhu? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Karena semua jamaah setelah jujur mereka melakukan sholat sebelum wudhu. Nggak ada pertanyaan itu. Kenapa? Mereka semua jujur, yang berbaris minggu Sabtu jujur, semua sudah wudhu semua. Makanya tidak bertanya seorang imam bertanya, ya, apakah ada yang belum wudhu? Nggak ada. Kejujuran. Ya. Jadi orang-orang yang sholat berjamaah adalah orang-orang yang menghimpun, pertama adalah mengaktualisasikan dalam kehidupannya adalah kejujuran. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang sholat berjamaah adalah orang-orang yang melahirkan kehidupannya, mengaktualisasikan kehidupannya adalah ketaatan. Ketaatan. Bapak ada yang bisa, Bapak pernah lihat imamnya baru ruku, makmumnya sujud? Gak ada. Kenapa? Taat sama imamnya. Imam belum melakukan sujud, gak mungkin melakukan sujud. Dan begitu dari kita, ketika kita rutin bersolat berjamaah, solat yang kita lakukan akidah sholat, maka timbul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia dan imamnya kita taat, bagaimana Allah? Dan itulah yang melahirkan orang-orang yang rutin, ya, sholat berjamaah, dia memunculkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, orang-orang yang sholat berjamaah, yang merutinkan sholat berjamaah akan lahir yang namanya setelah ketaatan adalah ketertiban. Tertiban. Ya. Awalnya takbir, betul? Apakah ada orang yang awalnya takbir, setelah takbir langsung sujud sebelum ruku? Gak ada. Makanya orang-orang yang sholat, yang menjaga sholat jamaahnya akan melahirkan ke dalam kehidupannya ketertibannya. Dia bangun jam sekian, pagi dia melakukan sekian, jam sekian dia berangkat sekian, jam sekian tertib. Dan sholat berjamaah itulah yang melatih kita untuk jujur, ya, untuk taat dan tertib. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kehidupannya sembrono, atau ini kurang-kurangkan ya Pak ya, sembrono, kurang-kurangkan, nggak ada konsep, lihat sholat berjamaahnya. Mungkin perlu diperbaiki. Aqimis shalah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin apapun kondisinya, seburuk apapun kondisi hidup kita, seberat apapun masalah kita, sehebat apapun ujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan baik-baik saja ketika jarak kita dengan Allah tidak jauh. Sekali lagi saya bilang, kehidupan sekeras apapun, seburuk apapun masalahnya, ya, sehebat apapun ujiannya, semua akan baik-baik saja kalau jarak antara kita dengan Allah tidak jauh. Belum lama saya dengar berita ada orang bunuh diri sekeluarga gara-gara pinjol. Gara-gara pinjol. Bunuh diri gara-gara pinjol. Kalau dia nggak dekat, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dilakukan. Tapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak bakal melakukan pinjaman pinjol, Pak. Kenapa? Riba. Kan itu. Tapi karena jaraknya dengan Allah jauh, dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dilakukan adalah hal yang tidak diperintahkan Allah, yang tidak disunahkan oleh Rasulullah.
Makanya bapak-bapak pernah dengar istilah atau teks yang mengatakan kalau engkau ingin memperbaiki kehidupanmu, maka perbaiki sholatmu. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Betul itu. Ya. Coba ketika sholat kita rutin, ketika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang abid, ketika kita mampu menegakkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul ketenangan. Timbul ketenangan. Jadi Allah kalau sudah cinta sama hambanya, pertama yang Allah kasih ujian, yang Allah kasih adalah permasalahan, bapak-bapak. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, bukan dunia yang Allah kasih, tapi permasalahan. Ya. Disitulah permasalahan umat-umat hamba-hamba Allah yang beriman adalah proses untuk menaikkan derajat seorang hamba yang akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah gimana enggak berat, Pak? Ya. Bagaimana enggak menjadi contoh manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Ketika dalam dakwahnya yang begitu berat, yang begitu sulit, ya. Allah tinggalkan Siti Khadijah. Allah panggil Siti Khadijah. Bayangkan. Padahal kondisi pada saat itu lagi genting-gentingnya. Siti Khadijah yang dari kaya jadi miskin. Ya kan? Udah menjadi sandaran hidup, menjadi tempat curhat, menjadi sebuah tempat kedamaian. Allah ambil Siti Khadijah. Ya kan? Padahal ini manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nggak dikasih dunia? Kenapa nggak dikasih kebahagiaan? Ya. Setelah Khadijah yang menjadi sandaran kedamaian buat dirinya, ya, dia ambil lagi pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah yang membela dirinya. Siapapun kafir Quraisy ketika berhadapan dengan Abu Thalib nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani musuh Rasulullah SAW selama ada Abu Thalib. Setelah Khadijah dan akhirnya Abu Thalib Allah panggil juga. Bayangkan. Ini manusia dijamin surga, Pak. Manusia yang dikatakan adalah dengan maksum, lepas dari dosa. Ujiannya kayak gitu. Lah kita. Ya. Padahal kalau kita Allah kasih ujian, uang bilang 100.000 aja kayak kiamat. Iya, sumpah sabar. Kayaknya perasaan kalau duit 100.000 bilang kayaknya kehidupan kita mati semua, kiamat semua. Padahal cuma 100.000. Oleh karena itu bapak-bapak Allah Subhanahu Wa Taala, yakinkan diri kita, yakinkan pada hati kita, hidup ini adalah bagian sekenal Allah yang telah Allah jamin. Jangan urusin haknya Allah, jangan urusin apa yang menjadi sebuah hak prerogatifnya Allah. Urusin diri kita dalam rangka apa? Bertakwa kepada Allah dan jaga jarak kita kepada Allah tidak jauh. Yang membuat kita susah gundah-gulana, risau dalam kehidupan kita ketika jarak kita dengan Allah jauh. Itu. Makanya orang-orang yang sholatnya ditegakkan adalah orang-orang yang merindukan. Ya. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seberat apapun masalahnya akan ditimbulkan ketenangan dalam hatinya. Mau utangnya 1 triliun pun orang-orang yang dekat jaraknya dengan Allah tenang hatinya, Pak. Ya. Coba lihat dari Pak Toharin sampai Pak Luki, orang-orang yang tenang mukanya. Walaupun saya nggak tahu utang-utangnya berapa persen, tapi tenang mukanya. Itu bagian dari proses Allah. Allah berikan ketenangan. Utang sekian pasti utang tuh. Walaupun saya nggak tahu duitnya di dompet ada berapa ini, tapi tenang. Kenapa? Kedekatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak kita dengan Allah tidak terlalu jauh dan Allah letakkan di hati kita ketenangan dan kedamaian. Ya. Makanya kedekatan dengan Allah adalah sebuah kunci utama dalam mengarungi kehidupan. Anta tuballah karena yarahu fa innahu yaraka fa innahu yarahu. Kalau engkau
Jadi konsep kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan kekhusyuan, kita yakin ibadah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ketika kita beribadah. Akan tetapi ketika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya ibadah kita Allah melihat. Aqimis shalah. Selanjutnya, orang-orang yang akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah setelah sholat wa yu'tunaz zakat. Itu dalam Islam itu zakat bagian dari sebuah fondasi keimanan seorang muslim. Kita yang paling kenal zakat yang namanya zakat fitrah dong ya Pak ya. Setahun sekali kita keluarin ya Pak ya. Yang kita kenal itu. Padahal zakat itu banyak jenisnya. Zakat profesi, zakat yang lainnya. Ya. Jadi kontekstual dalam zakat adalah bagaimana kita mengeluarkan harta kita yang sesungguhnya kita dapat semuanya bukan milik kita. Ada sebagian hak orang lain. Itu yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita salah bertasyawur, salah berpersepsi. Sesungguhnya apa yang kita dapat adalah milik kita. Ada bagi orang lain yang harus kita keluarkan. Ada titipan Allah yang dititip oleh kita untuk orang lain. Dinasakan. Ya. Makanya para sahabat bahwa zakat itu nggak kecil. Zakatnya nggak kecil. Kalau saudagar kafir, pengusaha besar, zakatnya mungkin kalau zaman sekarang miliaran Pak. Ya, miliaran. Ya. Karena dia paham zakat akan dipergunakan untuk kebaikan kesejahteraan umat, untuk pelancaran dakwah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari penghimpun kebaikan kita. Ya. Pak Ustadz Edison baru jadi ketua DKM, kasnya kalau nggak salah di bawah 1 juta. Betul ya saya? Di bawah 1 juta. Programnya tertuntut untuk memakmurkan masjid, ya kan? Dan untuk bisa menjadi masjid ini menjadi sebuah pusat agenda ya, penambahan sahabat Islamiyah para jamaah. Bayangkan. Duitnya padahal di bawah 1 juta, tapi tuntutannya besar. Maka itu peluang kita ya, mendramakan zakatnya. Ya, mudah-mudahan ada terobosan-terobosan nanti pengurus DKM ke depan ya, untuk bagaimana ya, yang namanya dakwah ya, kata Allah wa yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Yang namanya jihad ya, bukan hanya sekedar kita perang Pak, tapi ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad. Enggak perlu malu. 5.000, 10.000 enggak ada masalah. Tapi itu menghimpun. Yang namanya zakat sedekah enggak menunggu kita kaya. Ketika ada rezeki, makanya konsep sedekah adalah bukan menunggu kaya. Ketika ada rezeki kita dermakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang mendapatkan porsinya. Yang terakhir dari ayat ini penutup yang Allah berikan rahmatnya dan cintanya kepada umat-umat ya, umat Rasulullah, wa ta'unallaha wa rasul, orang-orang yang taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Ya. Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bulan Rajab. Ada sebuah momentum di bulan Rajab, khususnya di tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak? Isra wal Mi'raj. Seorang manusia biasa di hadapan manusia, dia lari, dia berangkat ke langit ketujuh dengan waktu yang singkat dan menguji keimanan.
Dan ini adalah seorang Rasul yang harus ditaati. Apapun pembicaraannya, apapun yang dikatakan adalah sebuah kebenaran. Taat kepada Rasul. Inilah orang-orang yang ketika memahami dan meyakini dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah adalah orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah. Jangan cuma kenal sunnah Rasulullah paling diambil apa? Ya, sunnah Rasulullah salah terus sunnah Rasulullah poligami tepat semua jawabannya kalau sunnah Rasulullah. Bahkan nggak mampu pun tak dimampu-mampuin sunnah Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah padahal nggak mampu. Giliran yang mampu nggak dilakuin. Apa? Qiyamul lail. Saya yakin semua mampu buat qiyamul lail. Ya Pak. Cuman bangun di sepertiga malam sholat 2 rakaat. Mampu gak? Mampu saya. Tapi kenapa banyak yang gak mau? Padahal mampu. Tapi kalau poligami, padahal banyak yang gak mampu, tapi banyak yang mau. Maksa. Itu perbedaannya. Itu yang menjadi sebuah prinsip kita. Ya. Nafsunya yang dikedepanin. Pintar Bapak ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi umat Rasulullah ya, yang mencintai Allah yang paling pertama. Ya, sehingga dengan bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala segala perintah Allah menjadi ringan kita lakukan. Jadi yang membuat kita berat dalam beribadah apa? Tidak munculnya mahabbah kita pada Allah. Ya, tidak muncul itu. Akibatnya apa? Berat. Qiyamul lailnya berat, tilawah Qur'annya berat, sholat berjamaah ke masjidnya berat, beramal soleh, berzakatnya berat, sedekahnya berat. Kenapa tidak ada mahabbah kepada Allah? Tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bapak-bapak ya, meletakkan cinta kepada istri bapak-bapak, disuruh istri bapak-bapak mau bapak-bapak. Gampang aja. Ya kan? Bapak-bapak lagi asik kumpul nih sama bapak-bapak yang lain sewilayah. Ketika istri nelpon minta tolong, pulang gak? Pulang. Kenapa? Mahabbah, cinta pada istri kita. Ya. Nah kita di jalan Allah. Kalau kita melakukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan yakin kemudahan kita dalam beribadah. Yang namanya ngantuk akan mudah untuk berqiyamul lail. Kenapa? Cinta. Ada sahabat Rasulullah SAW yang ketika ditanya kenapa kau begitu gencar sebelum azan itu ada di masjid, cuma satu jawaban dia, cinta. Cinta. Jadi mari letakkan cinta, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan letakkan mahabbah itu hanya kepada istri-istri kita dan anak-anak kita doang. Istri dan anak-anak kita itu cintanya keberapa? Harus kita letakkan cinta pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik cinta. Maka dengan dapat cinta Allah kita menimbulkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melahirkan sebuah etos semangat dalam beribadah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala akan selalu teringat kepada diri kita. Ada salah satu tips selain menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita giat dalam beribadah. Para sahabat Rasulullah SAW, tips dalam bagaimana untuk bisa selalu semangat dalam beribadah adalah ia selalu menyimpan kain kapan di dalam lemari bajunya. Kain kapan. Ketika setelah selesai mandi, buka lemari baju, lihat ada kain kapan. Itu yang membuat para sahabat tidak pernah kendur dalam ibadahnya. Karena dia yakin ketika dia buka itu lemari bajunya, dia lihat kain kapan, dia terpikir suatu saat dia akan pakai kain kapan tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak ini bukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena pengganti jadi tidak terlalu banyak penyampaiannya, dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri saya pribadi dan bapak-bapak dan umumnya.
Lebih baik apa lebih kurangnya saya minta maaf. Bila ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.